Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari San Mareswari. Dan ini asli kisahnya keren banget dan horornya dapat banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Kisah karyawan kafe di Kalimantan Selatan. Banjarmasin, sekitaran tahun 2011. Hanif baru satu hari ini sampai di Banjarmasin. Kota itu terlihat asing di matanya, sehingga matanya pun memperhatikan setiap sudut dengan awas. Ia berhenti di tepi sungai, mengawasi perahu jukung berwarna-warni melintas menghiasi perairan. Warung-warung sederhana di pinggir sungai dipenuhi oleh pengunjung yang ingin mencicipi masakan khas Banjar. Mau mampir makan nasi kuning atau soto Banjar? Celetuk temannya pada Hanif. Hanif menggeleng, lalu ia kembali berjalan dengan langkah yang terasa berat. Ia minder karena merasakan pandangan orang-orang yang lewat di dekatnya. Untuk menghindari tatapan orang lain, ia menundukkan kepala, untuk menyembunyikan rasa rendah dirinya. Kakinya yang cacat setelah mengalami kecelakaan berat 2 tahun yang lalu telah menghancurkan kepercayaan diri Hanif. Indra, teman dari Hanif yang telah lebih dulu tiba di Banjarmasin, terus memandangi tingkah laku temannya itu. Ia tahu Hanif masih belum terbiasa menerima tatapan iba dari orang lain. Lebih baik kita cari kontrakan sekarang, ujar Hanif sambil terus berjalan walau dengan kaki yang tak lagi sama panjang. Indra mengangguk. Tujuan mereka hari ini memang untuk mencari tempat tinggal untuk Hanif selama ia ada di Banjarmasin. Hanif dan Indra berjalan menyusuri jalanan yang ramai sambil sesekali berhenti di depan papan yang mengiklankan kamar kosong. Hanif terus mencari yang sesuai dengan budgetnya dan lokasi yang strategis. Mengingat ia belum punya kendaraan sendiri, kontrakannya maka tidak boleh jauh dari jalan utama. Mereka mulai masuk ke dalam gang sempit. Mengikuti petunjuk dari pengumuman yang terpasang di tiang listrik, beberapa tempat kos terlihat tidak terurus, sementara yang lain terlihat terlalu mahal. Sore pun dengan cepat berganti senja. Tetapi Hanif masih enggan untuk menyerah. Hanif tetap berjalan dengan langkah yang pincang, sementara Indra memandang dengan awas di sekelilingnya untuk mencari kontrakan yang tepat. Mereka lalu berhenti di depan sebuah bangunan tua dengan atap genting yang terlihat memudar. Hanif mengamati tempat itu dengan ragu, tapi Indra meyakinkannya dengan penuh semangat. Mereka masuk ke dalam. Aroma kayu lama mulai tercium menyengat. Pemilik rumah yang tampak sama tuanya dengan bangunan yang ia miliki menyambut dengan senyum ramah. "Mencari kamar kos, nak?" tanya kakek yang hanya menggunakan sarung dan kaos partai itu. "Kebetulan ada satu kamar yang baru kosong seminggu ini." Indra mendorong Hanif agar ia berjalan lebih dulu darinya. Mereka pun lalu menyusuri lorong berlantai kayu untuk menuju kamar di bagian paling ujung. Hanif masuk perlahan sambil memperhatikan setiap sudut kamar. Tempat itu sudah bobrok tentu saja, tetapi harga yang ditawarkan cukup terjangkau dan memadai untuk sisa uang Hanif. Hanif merasa lega bisa memiliki tempat baru untuk memulai hidup di kota Banjarmasin. Nafasnya terdengar lega saat ia duduk di atas kasur lantai yang sudah lapuk tapi sudah lebih dari cukup baginya. Indra mengamati kamar kos Hanif dengan tatapan yang prihatin.
Cahaya matahari senja menyinari ruangan yang sederhana itu dengan lampu yang remang-remang. Kamar itu memang terasa kecil, dengan dinding yang agak retak di sana-sini, sebuah meja kecil dan kursi plastik serta lemari kayu tua menjadi bagian perlengkapan utama. Hanif akhirnya merebahkan tubuh di atas kasur. Tubuhnya lelah setelah seharian mencari tempat kos. "Kamu yakin mau tinggal di sini, Nif?" tanya Indra, suaranya penuh kekhawatiran sekaligus ragu. Hanif menggeleng pelan. "Ya, yakin tidak yakin." Ia menghela nafas lagi lalu menjawab, "Tapi uang yang aku punya juga tidak cukup untuk menyewa tempat yang lebih bagus." Indra mengangguk mengerti, merasakan kekhawatiran temannya. "Kita bisa membuatnya lebih nyaman, Nif. Nanti kalau sudah ada uang lebih, kamu bisa pindah dari sini." Hanif tersenyum tawar merasakan ucapan berisi dukungan dari Indra. Ya, meskipun kehidupannya sederhana, kehadiran Indra membuat Hanif merasa sedikit lebih optimis tentang masa depannya di kota ini. Eh, ngomong-ngomong, kamu belum menjelaskan kenapa kau mendadak memutuskan untuk pindah ke Banjarmasin?" Indra bertanya sambil menyapu lantai yang berdebu. Hanif terbatuk-batuk ketika debu yang disapu Indra justru terhirup olehnya. Namun, ia tak tega mengatakan hal itu pada temannya yang memang sudah banyak membantu. "Aku kabur dari bapak." Mata Indra melebar. Ia mendengarkan dengan serius saat Hanif mengungkapkan alasan yang membuatnya memilih untuk merantau ke Banjarmasin. Suasana kamar kos menjadi hening. Hanya terdengar helaan nafas mereka berdua. Hanif menundukkan kepala, merasa terbebani oleh beban yang selama ini ia simpan sendiri. Ia mengacak-acak rambutnya dengan frustasi. "Bapak memaksaku untuk segera menikah," ucap Hanif pelan, suaranya penuh dengan keputusasaan. "Tapi kamu tahu sendiri, Indra, aku itu tidak punya pacar. Lagi pula mana ada perempuan yang mau dengan lelaki cacat sepertiku ini. Ah, itulah yang aku tidak suka dari kamu, Nif. Terlalu gampang kamu menghakimi orang lain hanya karena kamu tidak sempurna seperti dulu." Indra menggeleng melihat temannya yang kini muda minder. "Belum tentu, belum tentu mereka memandangmu seperti itu, Nif. Lagi pula begini, Nif, keadaanmu memang tidak seperti dulu lagi. Akan tetapi kamu itu orang baik. Kamu tidak mudah menyerah." Indra terus menceramai Hanif. Ia menyebutkan berbagai kelebihan lain yang ada pada temannya itu. Hanif menatap Indra dengan rasa terima kasih. Meskipun masih ada rasa takut, ada juga rasa lega yang ia rasakan karena memiliki sahabat seperti Indra yang selalu mendukungnya. Hanif menatap ke lantai. Semangatnya mulai naik. Indra juga merasakan sedikit perubahan pada temannya itu. "Lalu, apa rencanamu sekarang?" tanya Indra sambil menepuk debu yang menempel di celananya. Ia masih ingin mencoba membantu Hanif untuk menemukan arah yang lebih baik. "Aku belum tahu," sautnya dengan suara rendah. "Apa kamu tahu di mana ada lowongan kerja yang memungkinkan untuk bekerja di sana?" Indra terdiam sejenak. Ia memutar otaknya untuk mencari solusi. Ia berusaha mengingat-ingat apakah ada tempat yang sedang membutuhkan karyawan baru. Pada akhirnya ia mengangguk pelan. Ada. Ada satu tempat. Sebuah kafe yang baru dibuka beberapa bulan lalu. Mereka memang sedang mencari karyawan tambahan. Aku nanti bisa membantumu mengajukan lamaran, ya jika kamu mau." Hanif mengangkat kepalanya, matanya bersinar penuh harapan. "Tentu saja, tentu saja aku mau." Indra tersenyum. Ia merasa lega bisa memberikan sedikit bantuan kepada temannya itu. Mereka berdua pun mulai merencanakan langkah selanjutnya setelah Hanif mendapatkan pekerjaan baru. Ia menepuk punggung Hanif agak kuat, lalu menyatakan rencananya untuk mengantarkannya ke pemilik kafe esok hari. "Ya sudah, sekarang kamu istirahat dulu aja. Besok aku akan mengantarmu ke kafe." Hanif mengangguk. Ia sudah tidak sabar untuk segera pergi bekerja agar dapat menyambung hidup. Ketika Indra bertanya apakah dia masih memiliki uang untuk membeli makanan, Hanif lekas berbohong. Masih. Hatinya terasa berat karena menyembunyikan kenyataan dari temannya, tapi ia tidak ingin merepotkan Indra lagi. "Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya," kata Indra setelah melihat reaksi Hanif. Hanif tersenyum tipis mencoba menyembunyikan kecemasannya di balik seulas senyuman palsu. "Terima kasih banyak, Indra.
Kamu ini seperti orang lain saja. Indra tertawa mendengar kalimat temannya yang canggung. Ia juga menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa menawarkan lebih banyak bantuan. Hanif menatap punggung Indra yang perlahan menjauh. Ia bersyukur karena memiliki teman yang peduli seperti Indra. Dengan langkah gontai, Hanif kembali ke dalam kamar kosnya, memikirkan langkah selanjutnya dengan hati yang resah. Ia berbohong pada Indra tentang sisa uangnya. Di dompet Hanif saat ini hanya tersisa uang 10.000. Ia masih harus menyimpan uang itu untuk kebutuhan darurat. Tok tok tok, tok tok tok. Hanif terkejut mendengar ketukan pintu. Ia bergegas membukanya. Ia tercengang kala melihat Indra kembali lagi. Aku tahu kamu pasti berbohong, ucap Indra sambil mendorong plastik berisi bungkusan nasi goreng. Indra lalu memaksa Hanif untuk menerima makanan itu dengan pesan agar Hanif tidak terlalu banyak melamun. Kalau bisa setelah ini langsung tidur saja, istirahat ya, tambahnya. Hanif merasa tersentuh oleh perhatian temannya itu. Meskipun ia mencoba menyembunyikan keadaannya, ternyata Indra tetap bisa membaca perasaannya. Ia menerima makanan itu dengan tangan gemetar. Perutnya yang memang sudah melilit sejak tadi membuat Hanif tak lagi segan. Hanif tersenyum lebar. Ia benar-benar diberkati karena memiliki sahabat seperti Indra. Indra tidak menjawab. Ia sudah duduk lebih dulu di lantai, lalu membuka bungkusan miliknya. Tunggu apa lagi? Cepat makan. Setelah makan malam bersama, Indra benar-benar pamit dan meninggalkan dirinya sendirian di kamar. Hanif merasa sedikit kesepian, tapi juga menyambutnya dengan lega. Tubuhnya terasa begitu lelah sehingga ia merasa ingin tidur secepat mungkin. Hanif lalu memutuskan untuk berbaring di atas kasur lantai yang tipis. Kelelahan akhirnya menguasai tubuh Hanif. Sekali ia menutup mata dengan cepat, dalam sekejap ia terlelap. Dengkurannya pun terdengar nyaring. Keesokan harinya, Hanif baru saja membuka mata karena merasa gerah. Setelah beberapa hari tinggal di Banjarmasin, ia masih belum terbiasa dengan hawanya yang selalu hangat. Hanif, Hanif, bangun Hanif. Indra mengetuk-ketuk pintu kamar Hanif dengan tidak sabar. Temannya itu lalu berdiri sempoyongan. Karena memang kesadarannya belum pulih seutuhnya, ia lalu menguap lebar ketika membuka pintu. Pagi sekali kamu datang, Andra. Ia menguap untuk kedua kalinya. Pagi apanya? Sekarang itu sudah jam 10. Indra menunjukkan arlojinya ke depan wajah Hanif. Ayo, cepat mandi sana, terus sarapan. Aku sudah buat janji dengan pemilik kafe. Ia sudah menunggu kita di sana. Hanif langsung mengucek-ucek mata mendengar ucapan temannya itu. Cepat banget, Indra. Ya buat apa dilambat-lambatkan? Kalau memang bisa lebih cepat. Indra melemparkan handuk ke muka Hanif. Ayo, cepat mandi. Setelah Hanif mandi dan bersiap, ia pun lalu bergegas menikmati sarapan yang sudah disiapkan Indra. Nasi kuning dengan lauk keharuan atau ikan gabus yang dimasak bumbu merah yang masih hangat menggugah selera. Hanif merasakan energi baru mulai memenuhi tubuhnya. Ia melirik ke arah Indra, lalu mengucapkan rasa terima kasih dari lubuk hati yang terdalam. Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Indra meringis. Kan sudah kubilang, bersikap biasa saja lah, Nif. Kalau kamu ingin berterima kasih, buktikan saja dengan kerja kerasmu nanti setelah kamu diterima kerja. Jangan membuat aku malu karena sudah mengenalkan kepada Bos Agus. Mereka berdua lalu berangkat menemui pemilik kafe yang disebut Indra dengan panggilan Bos Agus. Lelaki yang hanya sedikit lebih tua dari mereka itu menyambut kedatangan Hanif dengan ramah. Ia memang bertanya tentang kondisi kaki Hanif, tetapi tidak ada nada mencela di sana. Bos Agus hanya ingin tahu agar ia dapat menyesuaikan dengan pekerjaan yang akan diberikannya pada Hanif. Wajah Hanif berseri-seri ketika Bos Agus menerimanya sebagai karyawan baru. Tanpa banyak kata, ia langsung menyatakan diri siap bekerja. Bos kafe memberikan instruksi padanya dengan cepat. Lalu ia menyuruhnya langsung bergabung karena mereka sedang kewalahan melayani para pelanggan. Meskipun tugas sebagai pencuci piring mungkin terdengar sederhana, tetapi Hanif tetap senang karena berhasil mendapatkan pekerjaan. Dia tidak akan lagi kelaparan di sini. Terlebih lagi, Bos Agus pun sudah menjamin uang makan untuk seluruh karyawan yang bekerja padanya. Hanif bergegas ke arah dapur. Ia lalu memakai celemek dan mengenakan sarung tangan yang diberikan padanya.
Meskipun pekerjaan itu sederhana, ia melakukannya dengan penuh perhatian dan ketelitian. Setiap piring dan gelas ia cuci dengan hati-hati, memastikan jika semua sudah bersih dan siap untuk digunakan kembali. Meskipun berkeringat dan sering terkena percikan air, Hanif tidak kehilangan senyumnya. Ia merasa sangat bahagia karena bisa berkontribusi dan menjadi bagian dari tim di kafe tersebut. Ia mulai mengakui kata-kata Indra bahwa tidak ada orang yang menganggapnya remeh meskipun kakinya cacat. Saat istirahat, Hanif duduk di sudut kafe, mensyukuri kesempatan yang diberikan padanya sehingga ia bisa mendapatkan pekerjaan ini. Namamu Hanif. Lelaki berambut keriting mendekati Hanif dengan membawakan piring yang sudah terisi penuh. Iya pak, Hanif mengenali lelaki itu sebagai salah satu koki yang bertugas di dapur. Jangan panggil bapak, aku belum setua itu kok. Sebut saja Tanto atau Mas Tanto. Tanto lalu menyerahkan piring berisikan makanan itu kepada Hanif. Ayo, cepat dihabiskan. Jangan sampai Bos Agus ngamuk sama aku karena sudah membuat karyawan barunya pingsan kelaparan. Tapi saya sudah dapat uang makan, Mas. Hanif mencoba menolak, tetapi teman kerja barunya itu hanya mengangkat bahu. Sudah makan saja. Tadi Bos Agus itu sudah berpesan agar aku memberikanmu makan dengan teratur. Tanto sudah berbalik akan pergi, tetapi ia pun kembali berkata, sebaiknya kamu itu mencoba berbaur dengan karyawan lain di sini ya. Hanif mengangguk patuh. Oh iya, satu lagi pesanku. Jangan pernah pergi ke toilet seorang diri. Tanto menatap mata Hanif lekat. Kamu nanti bisa minta tolong sama karyawan lain agar bisa menemanimu ke toilet ya. Loh, kenapa mas? Tanya Hanif tergagap. Tanto hanya tersenyum misterius, sepertinya tidak berniat untuk menjelaskan lebih lanjut. Tidak ada apa-apa Nif, kamu pasti akan tahu suatu hari nanti. Hanif terdiam sejenak, memandang bingung kepada Mas Tanto yang sudah kembali ke dapur. Kenapa Mas Tanto tidak memberikan penjelasan yang lebih jelas? Apa yang sebenarnya terjadi di kafe ini? Pikir Hanif. Ia mencoba mengusir berbagai pertanyaan itu dari benaknya. Setelah jam istirahat berakhir, namun kebingungannya tetap mengganggu. Ia terus bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang harus diwaspadai ataukah ini semua hanya lelucon di antara rekan kerja untuk karyawan baru. Meskipun begitu, Hanif memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia masih baru berada di kafe ini dan hanya ingin fokus pada pekerjaannya. Hanif baru bisa pulang bekerja pada pukul 9 malam. Ia beruntung karena masih ada angkot yang bersedia membawanya. Angkot yang sepi itu memungkinkan Hanif untuk beristirahat sebentar. Kendaraan itu pun melaju dengan lancar di tengah keramaian kota. Saat tiba di depan gang kosnya, Hanif mengetuk kaca angkot dan memberi tanda kepada sang sopir untuk berhenti. Angkot itu lalu berhenti dengan pelan. Hanif turun dari pintu belakang. Berapa? Tanya Hanif kepada sopir angkot sambil menghitung uang yang harus dikeluarkannya. 5.000 untuk satu orang. Hanif menarik nafas lega. Uangnya lebih dari cukup. Ia pun lalu menyerahkan uang 5.000. Namun reaksi sopir angkot terasa aneh. Ia menatap Hanif dengan ekspresi kesal bercampur bingung. Kurang uangnya. Masnya kan naik berdua. Hanif terkejut. Berdua? Saya sendirian mas. Sopir angkot menggelengkan kepala dengan tidak sabar, seolah ia tidak percaya pada apa yang barusan dikatakan Hanif. Ia lalu menunjuk ke belakang Hanif. Lah, lalu itu siapa? Teman mas kan? Tadi kalian itu naik bareng. Hanif menoleh ke arah balik punggungnya. Namun saat ia memandang ke arah belakang, tidak ada siapapun di sana. Hanya jalan yang sepi dan gelap. Ketakutan mulai merayap ke dalam hati Hanif. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir bahwa mungkin sopir angkot itu bercanda atau mungkin ada kebingungan. Masnya sepertinya salah lihat. Saya itu sendirian sejak tadi. Sopir angkot tampak heran, lalu berubah menjadi panik. Dan tanpa berkata apapun, ia dengan cepat menarik uang yang diberikan Hanif, lantas memacu angkotnya dengan cepat, meninggalkan Hanif seorang diri di pinggir jalan. Hanif masih berdiri dengan tegang. Sekaligus ia bingung. Ia mencoba mengingat-ingat apakah memang ada sesuatu yang aneh atau tidak biasa yang terjadi saat ia naik angkot tadi. Tetapi tidak ada yang bisa ia ingat, semuanya terasa normal.
Bulu kuduknya mulai meremang, tetapi Hanif tetap langsung melangkah masuk ke dalam kosnya. Ia merasa lega saat pintu kamarnya terkunci rapat di belakangnya. Ia terduduk di atas kasur, membiarkan pikirannya melayang ke kejadian tadi. Apakah ia benar-benar sendirian di angkot tadi, ataukah memang ada sesuatu yang tidak terlihat olehnya? Hanif menyandarkan tubuhnya ke dinding. Dia yang sangat kelelahan pun langsung tertidur dalam keadaan duduk sampai ia lupa menyalakan lampu. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, tok tok tok, tok tok tok, ia melompat kaget dari tempat tidurnya karena mendengar suara ketukan jantung yang berdegup kencang dalam kegelapan kamar. Dinding kamar kos ini memang tipis. Gumam Hanif mencoba meredam ketegangan di dalam dirinya. Mungkin itu hanya suara dari kamar sebelah ataupun mungkin tetangga di lantai bawah. Namun, ketika Hanif mendengar suara ketukan yang kedua kali, kecurigaannya pun mulai memuncak. Ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres, terutama setelah kejadian aneh di angkot tadi. Dengan hati yang berdebar, Hanif bergegas mendekati pintu. Ia membukanya dengan cepat, mengharapkan untuk melihat Indra di sana, mungkin datang untuk menjenguknya. Namun, saat pintu terbuka lebar, Hanif hanya disambut oleh kegelapan malam. Tidak ada seorang pun di depan pintu. Pandangannya bergerak ke kiri dan ke kanan, mencoba mencari tanda-tanda kehadiran siapapun, tetapi tidak ada yang ditemukannya. Dengan langkah ragu, Hanif pun kembali menutup pintu kamarnya. Ia meraba-raba dinding dengan tangannya, mencoba menemukan saklar lampu. Tapi sebelum ia bisa menemukannya, suara ketukan yang ketiga kali terdengar lebih keras dan juga lebih tegas dari sebelumnya. Hanif menegang, rasa takut mulai menguasai dirinya. Ia memilih untuk tetap diam, berdiri di tengah kamar yang gelap, mencoba meredakan detak jantungnya yang memburu. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia belum tahu apa itu. Ia bisa merasakan sesuatu yang dingin menyapu kulitnya, mengirimkan gelombang dingin ke tulang belulangnya. Siapa? Bisik dengan gemetar. Siapa di sana? Tetapi tidak ada jawaban. Ia bersandar di balik pintu, berharap bisa menenangkan diri di dalam ruangan yang aman. Pintu kembali diketuk. Mulanya terdengar santai, tetapi semakin lama justru menyerupai gedoran pintu. Tok tok tok, tok tok tok. Oh ini, cepat buka pintunya. Hanif mengedipkan mata. Ya, itu adalah suara Indra. Ia segera membukakan pintu. Temannya merangsek masuk sambil mengomel karena Hanif terlalu lama membukakan pintu. Omelan Indra terdengar sangat merdu di telinga Hanif. Dia yang sangat ketakutan langsung membujuk temannya untuk menginap di sana. Kenapa lagi kamu ini? Kok mendadak seperti orang ketakutan? Hanif mengelak. Namun ia mencoba mengarang alasan yang masuk akal sehingga akhirnya Indra pun setuju untuk bermalam dan menemani temannya itu. Di hari-hari berikutnya, sudah 3 minggu Hanif bangun dengan semangat untuk bersiap bekerja di kafe yang mulai terbiasa dengan rutinitasnya mencuci piring, membersihkan meja dan membantu di dapur sesuai perintah dari bos dan rekan kerjanya. Meskipun pekerjaannya sederhana, ia melakukannya dengan kegigihan yang luar biasa. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya penasaran. Pesan dari Mas Tanto untuk tidak pergi ke toilet seorang diri. Meskipun Hanif tidak benar-benar memahami alasannya, ia memilih untuk mematuhi peringatan itu. Setiap kali ia merasa perlu pergi ke toilet, ia akan selalu mencari teman kerja atau menunggu hingga ada yang pergi bersamanya. Keputusan untuk mematuhi pesan dari Mas Tanto membuat Hanif merasa sedikit malu karena untuk ukuran lelaki seumurannya, Hanif tak lagi pantas untuk ditemani pergi ke toilet. Di samping itu, hubungannya dengan rekan kerja lainnya pun semakin membaik setiap harinya. Mereka semua menjadi seperti keluarga yang saling mendukung satu sama lain di tempat kerja. Hanif juga merasa bahagia bisa bekerja di lingkungan yang ramah dan solid seperti ini. Begitu juga dengan bos Agus yang tak pernah kikir memberikan bonus pada semua karyawannya. Gaji Hanif sebagai tukang cuci piring memanglah tidak besar, tetapi bonus dari bos Agus sangat-sangat membantunya. Sampailah pada suatu hari sebelum waktu gajian, hari yang akan selalu dikenang oleh Hanif sampai saat ini. Hari itu, suasana di kafe sudah mulai tenang setelah seharian penuh dipenuhi keramaian pelanggan. Lampu-lampu penerangan sudah hampir padam dan aroma kopi yang menyengat mulai reda.
Beberapa rekan kerja Hanif sudah meninggalkan kafe terlebih dahulu. Meninggalkan ia, ada pula bos Agus yang masih sibuk menghitung hasil penjualan hari itu. Hanif sedang membereskan meja ketika ia tiba-tiba merasakan perutnya mulai melilit, gelombang kecil rasa sakit mulai terasa, mengingatkannya bahwa ia harus segera pergi ke toilet. Namun situasi di kafe yang sepi membuatnya terjebak dalam dilema. Tidak ada teman yang bisa menemani ia ke toilet. Mereka semua sudah pulang. Hanif merasa semakin terpojok saat menyadari bahwa satu-satunya pilihan adalah meminta tolong kepada bos Agus. Namun pikiran Hanif langsung dipenuhi oleh kekhawatiran. Bisa-bisa aku dipecat kalau minta bos menemaniku ke toilet. Dia tidak ingin memberikan kesan buruk atau terlihat menyedihkan di depan sang bos. Ia lalu menengok ke arah bos Agus yang sedang sibuk dengan tumpukan kertas di atas mejanya. Wajah serius dari bosnya itu membuat Hanif semakin ragu untuk meminta diantar ke toilet. Bagaimanapun juga, ia tidak ingin mengganggu atau mempersulit bosnya, terutama di saat-saat seperti ini. Rasa sakit di perut Hanif semakin menjadi-jadi, membuatnya semakin tidak nyaman. Ia merasakan keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Saat ia terus berpikir, bos Agus pun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Hanif dengan tajam. Ada yang salah, Nif? Hanif menelan ludah dengan rasa cemas, mencoba menemukan kata-kata yang tepat, namun ia merasa sulit untuk mengungkapkan kebutuhannya. Tidak bos, semuanya baik-baik saja. Namun Pak Agus terlihat tidak terlalu percaya dengan jawaban dari Hanif. Ia menatap Hanif dengan tatapan tajam, seolah-olah sedang mencoba membaca pikiran Hanif. Kalau ada apa-apa, langsung katakan saja ya, ucapnya sebelum kembali menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Saat bos Agus kembali fokus pada tugasnya, Hanif merasa semakin terjepit oleh situasi ini. Ia tahu jika ia harus segera mengambil keputusan, tetapi takut akan konsekuensinya. Pada akhirnya ia pun memberanikan diri dengan perasaan yang berat, berjalan menuju meja Pak Agus dengan langkah gemetar. Bos, Bos Agus, maaf mengganggu. Bolehkah saya minta izin sebentar untuk ke toilet? Tanyanya dengan suara yang rendah, berharap si bos akan berinisiatif menemaninya. Bos Agus menatap Hanif dengan ekspresi yang sulit untuk ditebak, namun akhirnya ia mengangguk sebal. Hanif, kenapa harus minta izin segala? Kalau memang kamu mau ke belakang, ya sudah, cepatlah pergi sana. Jangan sampai bau kentutmu mengganggu konsentrasiku. Hanif menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Rupanya bos Agus tidak paham dengan maksud Hanif yang sesungguhnya. Apa boleh buat? Ia yang memang sudah tidak tahan lagi terpaksa berlari ke arah toilet yang berada di belakang kafe. Nyalinya sedikit penciut, tapi perutnya sudah tak bisa lagi diajak kompromi. Setelah menuntaskan keperluannya di toilet, Hanif pun merasa lega. Ia lalu mencuci tangan dengan sabun dan menyeka wajahnya dengan kertas tisu. Dia lega karena hajatnya sudah tuntas. Hanif pun tenang karena tak ada hal menakutkan yang terjadi di sana. Apa mungkin Mas Tanto waktu itu hanya berniat mengerjaiku? Gumam Hanif sendiri sambil mengibaskan tangan. Ia mencoba mengingat-ingat setiap interaksi mereka, mencari tanda-tanda bahwa Tanto memang sengaja ingin menggoda atau menakut-nakutinya. Namun Hanif memutuskan untuk bertanya saja secara langsung kepada Mas Tanto keesokan harinya. Dia tidak akan memperoleh jawaban jika hanya menebak-nebak saja. Ketika Hanif hendak keluar dari toilet, terdengar suara dari salah satu pintu toilet lain yang tertutup rapat. Tunggu sebentar, Nif. Hanif menegang, hatinya berdegup kencang. Bagaimana orang itu tahu namanya? Pikirannya mulai berputar cepat, mencoba mengingat-ingat apakah masih ada rekan kerjanya yang belum pulang selain ia dan bos Agus. Dengan langkah ragu, Hanif lalu mulai mendekati pintu toilet yang tertutup rapat tersebut. Ia mengetuk pelan sambil mengumpulkan keberanian untuk mengetahui siapa yang berada di dalam sana. Siapa? Tanya Hanif. Siapa yang di dalam? Namun tidak ada jawaban. Hanif menunggu dengan tidak sabar, tetapi pintu tetap tidak terbuka. Ini bos Agus atau Mas Tanto? Dua nama disebutkannya sambil mengetuk pintu toilet lagi. Tetap tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menakutkan yang menyelimuti bagian belakang kafe yang gelap. Ia mencoba memberanikan diri lagi untuk mengetuk pintu, tetapi sebelum ia bisa melakukannya, terdengar suara dari dalam toilet. Tidak sabaran sekali kamu, Nif.
Tunggu sebentar, kataku. Ya, suara itu terdengar familiar. Meskipun ia tak bisa menyebutkan nama pemilik suaranya dengan tepat, Hanif menggelengkan kepala. Baiklah, aku tunggu di sini. Jangan lama-lama, pegallah kakiku karena berdiri terus. Terdengar suara tawa mengikik dari dalam. Hanif meraba tengkuknya, merasakan seluruh bulu roma berdiri karena mendengar suara tawa yang ganjil. Setelahnya hening, tak lagi ada suara. Hanif memandang pintu dengan tidak sabar. Dia ingin segera masuk ke dalam kafe daripada digigit nyamuk di belakang sini. Ia menepuk tangannya. Ia berhasil memukul telak satu ekor nyamuk yang bunting kekenyangan menghisap darahnya. Hanif meringis, heran juga, karena kafe yang selalu rapi dan tertata sempurna di bagian depannya ternyata tak terawat bagian belakang. Nyamuk masuk dengan leluasa. Dari salah satu jendela yang pecah, Hanif pun menjadi bulan-bulanan mereka malam itu. Masih lama nggak? Darahku bisa habis dihisap nyamuk kalau terus menunggu di sini. Keluh Hanif. Lagi-lagi terdengar tawa terkikik di balik pintu yang tertutup rapat. Jangan tertawa terus. Suaramu itu persis suara kuntilanak. Tenggorokan Hanif tercekat. Setelah ia baru saja menyebutkan nama hantu berambut panjang itu, punggungnya terasa dingin seketika. Suara tawa itu semakin menjadi-jadi, sehingga langkah Hanif pun surut ke belakang. Ia menatap pintu toilet yang tertutup rapat dengan tatapan ketakutan. Jangan bercanda lagi, ujar Hanif sambil mengusap dahinya yang berkeringat. Namun setelahnya, ia tak lagi bisa berkata-kata. Hanif terpaku di tempat, matanya menatap dengan ketakutan pada gerakan yang muncul dari balik sisi atas pintu toilet. Kepala itu tampak seperti kepala manusia pada umumnya, tetapi rambutnya terlihat kusut tak terawat, wajahnya datar dengan kulit pucat yang seperti mayat. Namun, yang membuatnya semakin mengerikan adalah bahwa hanya kepala itu yang terlihat. Tidak ada tubuh yang menyertainya. Entah di mana badannya, pikir Hanif di tengah keterkejutannya itu. Tetapi saat itu Hanif tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal tersebut. Matanya terlanjur terpaku pada sosok kepala menakutkan itu. Sulit untuk mengalihkan pandangan meskipun ia ingin sekali melakukannya. Kepala itu hanya menatap Hanif dengan matanya yang putih, bibirnya terbuka, memperlihatkan beberapa bilah taring tajam yang menyembul. Tepat saat Hanif hendak menjawab pertanyaan pria di ujung koridor, sosok kepala itu tiba-tiba berbicara. Suaranya terdengar serak dan menyeramkan. Cari apa, Thomas? Ucapnya dengan nada yang tenang, tetapi kesana membuat bulu kuduk Hanif merinding. Lidahnya keluar, terjulur panjang saat menjilat hidung yang tak lagi utuh. Pandangan matanya terus terarah kepada Hanif, membuatnya nyaris lumpuh ketakutan. Hanya setelah mengeluarkan usaha yang besar, Hanif akhirnya mampu mengumpulkan keberanian untuk melarikan diri. Ia mulai bergerak, hati-hati menjauh dari pintu toilet dan menuju ke pintu keluar. Setiap langkah Hanif diikuti dengan ketat oleh mata datar dari kepala menakutkan itu. Meskipun tidak bergerak ataupun bersuara, tetapi tatapan itu terasa seperti pisau yang menusuk tajam ke dalam jiwa Hanif. Langkah demi langkah, 1 meter demi meter, Hanif bergerak menuju pintu keluar dengan perlahan. Setiap langkah terasa seperti sebuah perjuangan berat melawan ketakutan yang memenuhi jiwanya. Namun meskipun ia berusaha keras untuk tidak menatap ke arah belakang, Hanif tetap dapat merasakan mata dari kepala menakutkan itu. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, Hanif berhasil mencapai masuk ke dalam dapur. Ia lalu membuka pintu dengan gemetar, keluar dari koridor toilet dengan nafas yang terengah-engah. Namun bahkan setelah ia keluar dari toilet, tatapan dari kepala menakutkan itu tetap terpatri dalam pikirannya. Hanif merasa seolah-olah ia tak bisa menghilangkan bayangan seram itu dari pikirannya. Hanif setengah berlari melintasi dapur yang menuju ke ruangan bosnya dengan langkah yang cepat dan tidak stabil. Hatinya masih dipenuhi oleh rasa takut dan juga kebingungan setelah mengalami pengalaman menakutkan di toilet tadi. Sesampainya di depan pintu ruang bos, Hanif menarik nafas dalam-dalam untuk mencoba menenangkan dirinya sebelum masuk. Ia mendorong pintu dengan cepat, memasuki ruangan dengan wajah pucat dan mata yang masih memancarkan ketakutan.
Bos Agus yang sedang sibuk mengecek laporan penjualan di meja kerjanya langsung mengangkat kepalanya saat melihat kedatangan Hanif. Ia terkejut kala melihat ekspresi wajah Hanif yang tampak gelisah dan basah berkeringat. "Ada apa, Nif?" tanya Pak Agus dengan nada khawatir. Matanya memperhatikan Hanif dengan cermat. Hanif menelan ludah, mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan situasinya. Ia membutuhkan waktu beberapa menit sebelum bisa memberikan respon. "Maaf bos, boleh saya pulang lebih dulu hari ini?" ujarnya dengan suara yang gemetar, mencoba menyembunyikan rasa ketakutannya. Bos Agus merasa heran kalau melihat Hanif seperti itu. Tidak biasanya Hanif bertingkah aneh seperti ini. "Kamu sakit?" tanyanya dengan nada khawatir. Matanya mencoba mencari tanda-tanda penyakit pada Hanif. Hanif tergagap sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak ingin memberitahu Bos Agus tentang pengalaman menakutkannya di toilet tadi. Tetapi dia juga tidak ingin berbohong padanya. Akhirnya ia memutuskan untuk memberikan alasan yang lebih umum. "Ah, Tidak pak, saya hanya merasa kelelahan karena mungkin terlalu banyak berdiri hari ini," jawab Hanif dengan canggung, berharap Bos Agus akan menerima alasan tersebut. Bos Agus menatap Hanif dengan tatapan yang penuh keraguan. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Hanif darinya, tetapi dia tidak ingin memaksanya untuk mengungkapkannya jika memang Hanif tidak mau. Meskipun ragu, Pak Agus pun akhirnya mengangguk. Dia juga tak tega menahan Hanif untuk terus menemaninya sedangkan keadaan Hanif yang sedang kurang baik. "Baiklah, kamu bisa pulang lebih dulu hari ini. Kalau besok memang masih tidak enak badan ya, jangan lupa memberikan aku kabar agar aku bisa menitipkan uang gajimu pada Mas Tanto ya." Hanif merasa sedikit lega mendengarkan izin tersebut. Ia lalu berterima kasih kepada Pak Agus dengan tergesa. Ia pun segera menyambar tas ranselnya sebelum segera meninggalkan kafe dengan langkah yang cepat. Ia berjalan menuju pintu keluar kafe dengan langkah seolah ingin terbang. Hanif nyaris lupa membuka pintu kaca. Untung ia sempat berhenti pada waktunya hingga dahinya selamat dan tak terbentur. Hanif tiba di parkiran depan kafe. Hatinya masih dipenuhi oleh ketegangan setelah mengalami pengalaman menakutkan di dalam kafe tadi. Jadi ia ingin segera meninggalkan tempat itu. Akan tetapi tiba-tiba ia dikejutkan lagi oleh suara tawa yang terdengar dari arah samping. Suara tawa itu membuat Hanif merinding ngeri. Ia sama sekali tidak berani menatap ke depan atau menoleh ke belakang. Ia hanya terus berjalan sambil menunduk. Suara tawa itu terus mengiringi Hanif saat ia melintasi parkiran motor menuju jalan. Ia mempercepat langkahnya, ingin segera meninggalkan tempat tersebut, namun karena terlalu tergesa-gesa, Hanif hampir saja tertabrak motor yang sedang lewat. "Awas!" teriak sang pengendara motor yang nyaris menabrak Hanif. Hanif terkejut, ia tersandung, kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh ke jalan. Untungnya ia berhasil menghindari benturan yang cukup serius, tetapi ia merasa sakit di beberapa bagian tubuhnya akibat terjatuh. Ketika Hanif bangkit dari tanah, ia masih merasa sedikit pusing dan juga terkejut. Ia mencoba menenangkan diri, tapi ketegangan dan juga rasa takut masih terus menghantuinya. Ternyata pengendara motor yang tadi hampir menabraknya itu adalah Indra, temannya sendiri yang memang sudah berjanji akan menjemputnya setelah pulang kerja. Indra bergegas turun dari sepeda motor dan menghampiri Hanif dengan ekspresi khawatir. "Nif, apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Hah? Apa-apaan sih kamu tadi?" Hanif menelan ludah. Ia masih terguncang oleh kejadian yang baru saja dialami. Lututnya terasa nyeri setelah jatuh membentur jalan aspal yang keras. Telapak tangan Hanif juga terlihat dipenuhi goresan karena tadi ia menahan tubuhnya agar tak terhempas lebih keras. Aku, aku baik-baik saja," jawabnya setelah memastikan tidak ada tulang yang patah. Ia masih bisa bertahan kalau hanya menderita luka gores. Indra bergegas membantu Hanif bangkit dari jalan dan menawarkan untuk mengantarkannya berobat. Tidak usah Indra, diberi betadin juga sembuh kok." Hanif langsung menolak tawaran Indra. "Tadi aku juga terlalu ceroboh sampai tidak memperhatikan jalan." Hanif memutuskan untuk tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Indra. Ia merasa enggan untuk mengungkapkan pengalaman yang menakutkan di dalam kafe tadi. Takut akan reaksi temannya.
Sebaliknya, Hanif langsung naik ke motor Indra dan memintanya untuk ngebut. Ia ingin segera meninggalkan tempat tersebut dan melupakan semua yang terjadi. Indra mematuhi permintaan Hanif, walau ia sedikit heran. Mereka pun melaju meninggalkan kafe dengan menuju ke arah tempat tinggal Hanif dengan kecepatan tinggi. Namun ketika mereka sedang dalam perjalanan, Hanif tiba-tiba merasakan dorongan untuk menoleh ke belakang. Ketika ia melakukannya, ia hampir saja terjatuh lagi. Beruntung Hanif bisa segera menyeimbangkan badan. Kalau saja ia terjatuh dari motor yang sedang melaju cepat, lukanya sudah pasti tidak akan berupa memar-memar biasa. Hanif mengeratkan pegangannya. Ia menoleh perlahan sambil diam-diam membaca doa. Ia melihat seorang perempuan berpakaian putih panjang lusuh berdiri di pinggir jalan dan melambaikan tangan padanya. Akan tetapi bukan itu yang menakutkan bagi Hanif, melainkan lehernya yang terpotong tanpa kepala, seolah seseorang telah menebas lehernya begitu saja. "Kamu melihat apa?" tanya Indra setelah tiba di kosan Hanif. "Sudah, jangan ditutup-tutupi. Aku tahu kamu pasti tadi sudah melihat sesuatu." Hanif tertegun sebentar. "Kamu pasti tidak percaya." "Ah, aku pasti percaya. Terutama karena mengingat reaksimu tadi yang sangat terlihat ketakutan." Indra menunggu dengan sabar sampai akhirnya Hanif siap bercerita. Temannya itu pun memutuskan untuk menceritakan apa yang ia lihat tadi, mulai dari kepala buntung di toilet sampai kepada tubuh tanpa kepala yang melambai-lambaikan tangan padanya di pinggir jalan. Indra menatap Hanif tak berkedip. Hanif yang merasa Indra mulai mempercayai ceritanya pun segera menambahkan kejadian janggal yang dialaminya pada hari pertama bekerja di kafe, disusul dengan pesan Mas Tanto yang melarangnya untuk pergi ke toilet seorang diri. "Menurutmu bagaimana, Indra? Kenapa hantu penasaran itu selalu menakutiku?" Indra terdiam cukup lama, matanya menerawang jauh saat ia sedang berpikir keras. "Besok kamu gajian?" tanya Indra. "Kalau memang iya, sebaiknya kamu pakai uang itu untuk membeli tiket pulang ke kampungmu. Kamu harus segera pergi sebelum terjadi masalah yang lebih besar." "Ah, kenapa? Kenapa aku harus pulang?" Hanif keheranan mendengarkan saran dari temannya itu. "Semarah apapun bapakmu, dia tidak akan menyakiti Munif. Tapi beda cerita dengan orang lain." Indra menarik napas berat. "Aku sudah pernah mendengar rumor kalau memang bos Agus itu menggunakan pesugihan untuk usahanya. Katanya juga selalu ada saja karyawan yang meninggal di sana. Tapi aku tidak menyangka kalau itu benar-benar terjadi." Hanif ternganga mendengar penjelasan dari Indra. Hari itu juga Hanif langsung membereskan barang-barang yang memang sedikit. Setelah menerima gaji dari bos Agus, dia pun langsung pulang kampung dengan diantar oleh Indra. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Sanu Naneswari. Dan ini sedikit ya, saya mencoba membagikan. Jadi saya rekaman membawakan kisahnya tadi itu di dini hari, kisaran jam 2 ya, jam 2 dini hari, dan seorang diri dari ribuan kisah yang saya bawakan ya, dari ribuan kisah yang sudah pernah saya bawakan, nggak tahu kenapa, mungkin beberapa teman-teman juga dan saya juga menganggap bahwa ini nggak jauh berbeda ya tingkat kehororannya daripada kisah-kisah sebelumnya, tapi nggak tahu kenapa saya ini sempat ketakutan banget dan kayak pengen stop gitu, kayak udah stop besok aja lanjutin ketika siang atau ketika rame gitu. Tapi saya kayak dipaksa lanjut gitu, dan rasa takut itu sampai selesai, sampai ini nggak hilang-hilang. Tapi ya ini sedikit berbagi rasa aja ya. Nggak tahu kenapa apa yang terjadi, saya juga jadi pengen konsultasi nih sebenarnya maksudnya sama penulisnya ya, kisah ini bagaimana, karena ini based on true story. Tapi ya semoga baik-baik saja semuanya, dan yang pasti kisahnya juga keren banget. Kisah seorang, saya lebih terenyuhnya di sini tuh daripada sosok laki-laki yang datang dengan kondisi kekurangan, tapi semangat bekerja sampai datang ke Pulau Kalimantan dan untuk mencari nafkah di sini. Jadi itu sih ya mungkin yang lebih membuat saya terenyuh dan merasa keren banget. Tapi di balik itu ini asli serem banget. Jadi sosok yang ketika kita sedang ke toilet, tiba-tiba di pintu sebelah ada suara kayak teman kita, tapi lama-lama dia ketawa terus
hanya kepala nongol. Oh. Dan di endingnya itu temennya bilang, lo harus segera pulang, keluar. Karena kalau seperti ini kayak kalau saya coba memecah ininya, ini seperti dia kayak udah ditunjuk dan seperti sudah mungkin disukai sama sosok itu. Kalau dia nggak cabut, dia nggak keluar dari pulau itu ya selesai. Jadi di sini nih. Jadi endingnya ini tidak menggantung, tapi justru menyisakan kayak apa ya? Menyisakan. Jadi kepikiran gitu. Overall kisahnya keren banget Mbak Sanum. Ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di kolom komentar. Atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ternyata belum diklik ya tombol merah subscribe ya. Yuk, diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload di setiap harinya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin juga buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi. Di sini pengalaman pribadi bisa pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman keluarga, bisa pengalaman orang-orang sekitar. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Ini agak lama nih nomor teleponnya nih, jangan lama. Kemarin ada yang komplain ya, katanya nomor teleponnya cepet hilang. Agak lama nih. Jadi silakan bisa mengirimkan kisahnya ke sini dalam bentuk rekaman boleh atau video atau audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap sabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.